Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reflil Aziz dengan NIM 007 dari kelas L1. Di sini saya akan membuat video pengolahan data dari materi habitat bentik dari praktikum penginderaan jauh kelautan. Sebelum kita lanjut ke pengolahan datanya, kita harus mengetahui dulu apa itu habitat bentik. Jadi habitat bentik itu merupakan lingkungan di dasar perairan yang menjadi tempat tinggal berbagai organisme laut seperti bentos-bentos yang ada di dasar perairan. Nah, teknologi penginderaan jauh yang dilakukan untuk memetakan habitat bentik itu menggunakan citra satelit Sentinel-2A karena resolusi spasialnya itu tinggi, yaitu 10 meter untuk saluran warna dan 20 meter untuk saluran inframerah. Oke, kita langsung saja ke pengolahan datanya. Oke, nah yang pertama itu kita buka aplikasi ArcGIS, lalu kita masukkan data dari citra satelit Sentinel-2A. Nah, di sini kita pilih yang ini, lalu kita klik yang granul, terus yang ini, lalu kita pilih yang IMG, terus yang ke resolusi 10 meter. Nah, di sini kita pilih yang B2, B3, sampai B8. Lalu kita klik Add. Nah, setelah itu kita klik Search. Nah, di klik search ini kita cari plot. Nah, di bagian ini kita klik kanan, lalu kita klik batch. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa langsung saja menambahkan tabelnya menjadi 4. Terus kita klik 2 kali di input raster. Nah, di sini kita pilih yang B2. Lalu kita klik OK. Terus untuk yang tabel kedua itu kita pilih yang B3. Untuk tabel ketiga itu kita pilih yang B4. Dan untuk yang terakhir itu kita pilih yang B8. Nah, untuk di output rasternya itu kita bisa langsung saja klik kanan, lalu kita klik browse. Nah, di bagian ini kita buat geodatabase baru. Kita langsung saja namakan dengan lalu kita buka 2 kali, terus kita save. Di sini tadi FB2. Nah, untuk yang bawahnya itu kita klik kanan juga, lalu kita klik di folder geodatabase tadi itu FB3. Lalu selanjutnya itu kita klik FB4. Dan yang terakhir itu kita klik FB8. Kita save. Lalu kita klik OK. Kita tunggu saja hasilnya keluar. Nah, setelah udah ke add, kita yang F2, F3, F4 nya itu bisa langsung saja kita add manual. Ini. Nah, setelah semuanya ke add, kita bisa minimize tampilannya. Lalu kita cari di raster kalkulator ini kita klik kanan, lalu kita klik batch, lalu kita pilih buat 4 tabel, lalu kita klik 2 kali, terus kita pilih FB2 dibagi dengan 10.000. Kita klik OK. Terus yang kedua itu juga kita pilih FB3 dibagi 10. Lakukan hal yang sama sampai ke FB8. Nah, untuk di output rasternya ini sama kayak tadi, kita klik browse, lalu kita simpan di tempat tadi dengan nama RB2 dan sampai ke RB8. Nah, setelah semuanya udah, kita langsung saja klik OK. Kita tunggu sampai hasil dari raster kalkulatornya itu muncul. Nah, setelah ke add, kita boleh add manual lagi kayak tadi. Pilih yang RB2, RB3 sampai RB8.
Nah, setelah semuanya ke-add, kita bisa langsung saja minimize-nya, terus kita cari di search itu terus kita klik input rasternya itu, kita pilih RB2 sampai RB8. Lalu untuk output rasternya itu kita masukin ke geodatabase pawang tadi dengan nama CB, kita klik save. Oke, nah setelah composite bed-nya jadi, kita bisa langsung saja ubah warnanya jadi natural color itu D321. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja zoom ke bagian pulau pawangnya. Nah, terus di sini kita klik image analysis. Lalu kita klik yang CB. Lalu kita pilih untuk kegelapan itu kita ganti jadi 48. Lalu untuk kecerahan itu kita ganti jadi 28. Nah, untuk gamanya itu kita ubah jadi 1,58. Terus kita klik OK aja. Kita langsung saja klik add data lagi. Lalu di bagian SAP kita klik yang Sunglint SAP. Kita klik add. Nah, setelah itu maka akan muncul ini. Nah, setelah itu kita klik search, lalu kita klik, kita cari X. Nah, di sini lalu pada bagian input point feature itu kita klik Sunglint. Lalu di input rasternya itu kita klik composite bed. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja melihat di attribute table-nya di bagian Sunglint. Attribute table-nya. Nah, setelah itu kita muncul di sini. Itu udah muncul berarti angkanya. Kita langsung saja pindah ke Excel. Kita langsung saja cari file Sunglint tadi. Nah, di sini kita cari yang Sunglint DBF. Ini kita drag aja ke Excel-nya. Terus di sini kita hapus aja yang lebihnya itu. Lalu kita di sini ganti jadi blue, green. Nah, di sini kita bisa langsung saja geser. Jadi near-nya itu di depan. Kita blok bagian seluruhnya ini, lalu kita cari insert, terus kita pilih scatter. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Objeknya ini kita klik yang segitiga ini, itu kan dia red, berarti kita ubah dulu warnanya menjadi warna merah. Terus untuk yang kotak ini itu kan dia warna hijau, berarti kita cari warna hijau. Terus untuk yang biru itu dia biru. Nah, terus kita klik lagi di objek ini, lalu kita klik add trend line. Nah, di sini di add trend line ini kita tentang yang display equation sama display r square. Terus kita klik OK. Nah, sini kita bisa langsung saja ubah warna dari ininya. Warna biru sesuai dengan yang kita pilih tadi. Terus untuk yang hijau kita juga tangannya kita disentang lagi. Terus ini untuk yang merah juga. Nah, setelah
selesai, kita bisa langsung saja kecilin lagi ini tabelnya. Nah, kemudian kita buat di bawahnya ini, kemudian di sebelahnya kita klik formula, di sebelahnya itu R, terus di sebelah itu BI. Nah, untuk ini R2, terus biarnya itu kita klik blue. Nah, untuk formulanya ini kita bisa langsung saja copy dari yang di tabel ini, tapi nggak usah ambil yang R-nya. Terus lakuin hal yang sama di kedua warna lainnya. Nah, untuk di R2 nya ini kita pilih yang angkanya aja. Nah, untuk di ini kita langsung saja salin yang huruf P angka yang di X ini, tapi X-nya nggak usah kita salin. Kita pilih merek, terus yang merek ini sama ini, kita blok seluruhnya. Kita klik enter. Nah, ini hasil dari sinar itu. Nah, sudah dari itu kita kembali lagi ke ArcGIS, lalu kita cari lagi raster. Terus kita klik kanan, lalu kita klik batch. Nah, kita buat menjadi 3 tabel. Lalu pada kolom pertama itu, rumusnya itu kita pilih RB2, lalu kita kurang, terus buka kurung, kita pilih yang ini di BI yang bagian blue, terus kita salin, dikali, buka kurung, RB8, tutup kurung, kurang, sama nir. Lalu kita tutup kurung 2 kali, kita klik OK. Nah, lakukan hal yang sama juga untuk yang kedua itu, berarti yang 3 kita ulang dengan buka kurung, lalu kita pilih yang print copy, kita kali, tutup kurung, RB8, dikurung, kita hasilin, terus kita kurung. Yang terakhir juga kita pilih, kalau RB4, dikurang, kurung, kita ambil yang terakhir back, terus sini dikali, dikurung, RB8 dikurang sama yang nir, terus tutup kurung lagi. Nah, lalu pada bagian output raster, rasternya itu kita klik kanan, kita browse, kita untuk yang kedua itu kita pilih, yang ketiga itu kita pilih. Lalu kita klik. Tunggu sampai proses. Setelah itu kita bisa langsung saja tambahin manual untuk yang blue sama greennya. Nah, setelah semuanya muncul, kita bisa langsung saja checklist, maksudnya kecilin, terus kita pilih add data lagi, lalu kita pilih yang di SHP, lalu kita masukin yang wilayah kajian. Nah, setelah itu kita cari lagi ini. Terus kita untuk input rasternya itu kita masukin yang blue, green sama red. Nah, untuk output rasternya itu kita buat lagi di
Di database ini dengan nama. Terus untuk di environment, klik environment. Lalu untuk di processing eksternnya itu kita pilih yang CMS layer wilayah kajian. Terus kita pilih yang raster analysis. Kita pilih masnya itu wilayah kajian. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Kita tunggu sampai hasilnya keluar. Langsung saja checklist semuanya. Tuh. Nah, untuk yang di ini kita pilih jadi band natural 321. Terus kita cari lagi. Nah, untuk di input rasternya itu kita pilih yang composite CBSJ ini. Terus untuk input rasternya itu kita pilih subgrid. Lalu untuk di filenya itu output rasternya kita klik. Lalu kita pilih save. Kita klik. Nah, setelah muncul kita bisa checklist yang CBSJ tadi. Lalu kita pilih bandnya itu jadi band natural. Nah, di sini udah kelihatan subgridnya. Terus kita cari image analysis, lalu kita ubah untuk yang di penghalang. Di kecerahannya itu kita ubah jadi min 4, lalu untuk di gamanya itu jadi 0,3. Lalu kita klik add data lagi, lalu kita klik Lizenga, kita klik add. Lalu klik extract nanti. Terus kita klik untuk di input point feature-nya itu kita pilih Lizenga. Untuk input rasternya itu kita klik out. Lalu kita klik baru, lalu kita cari di Lizenga SAP. Di Lizenga DBF. Terus kita drag aja ke Excel-nya. Nah, maka muncul seperti ini. Untuk yang 3 ini kita hapus saja. Nah, untuk rumusnya itu kita masukin LM, terus kita blok aja yang B1, kita enter. Terus ini kita tarik aja. Nah, untuk yang di LM juga terus yang di sini juga. Terus di sebelahnya itu kita klik green. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan var buka kurung, kita pilih yang di LN blue, lalu kita klik enter. Untuk targetnya itu jadi kita cari ini. Oke, terus untuk parameter terus untuk ribanya itu kita klik band, terus di sampingnya itu R, terus di sampingnya itu A, dan di sampingnya lagi itu KI per KJ. Untuk band itu ada band itu ada band 23, band 24 sama band 34. Nah, untuk rumusnya itu kita pilih sama dengan copper, terus kita blok yang LN blue ini, lalu kita pilih yang LN green. Oke. Nah, untuk yang 24 itu copper, yang blue ini sama band LN red. Oke, terus untuk yang band 34 tuh terus LN green sama LN red. Nah, untuk yang di A ini kita pilih sama dengan kurung, yang var blue kita kurang dengan var green, tutup kurung, kita ganti, lalu buka kurung 2 dikali sama copper yang band 23, tutup kurung, yang klik oke. Terus untuk yang kedua itu sama dengan kurung, yang var blue sama kurang var red, kurung dibagi kurung 2 kali dengan band 24. Oke. Terus untuk yang terakhir itu
kita pilih yang band green, lalu kurang, lalu tutup kurung lagi, kurung 2 kali sama. Untuk rumus yang KIKJ itu kita pilih sama dengan, terus pilih yang ini, lalu kita tambah dengan rumus SQRT, terus kita buka kurung 2 kali, kita pilih yang K6 tadi lagi, terus kita pangkat 2 kurung, lalu klik OK. Oh maaf, 2 kurung ditambah 1. Nah, terus untuk yang keduanya itu sama dengan yang kayak ini, terus ditambah dengan SQRT kurung 2 kali, lalu klik lagi di pangkat 2 kurung kurang 1. Nah, terus untuk ini juga sama, tambah di pangkat 2 tambah 1. Nah, ini hasil dari KIKJ nya. Itu kita masuk ke harddisk lagi, kita cari lagi raster kalkulator, lalu kita klik kanan, terus klik batch, terus kita pilih jadi 3, terus kita klik yang pertama, terus yang blue itu kita kurang sama buka kurung, terus kita ambil yang KIKJ yang band 23, terus kita lihat lagi, terus kita copy. Terus dikali, lalu buka kurung yang ln, terus kita pilih yang green, terus kita tutup kurung lagi 2 kali. Oke, sama dengan yang lainnya, itu kita cari ln lagi dulu, lalu dikurang buka kurung, terus kita lihat lagi KIKJ yang band 4, kita pilih lagi ke sini, terus dikali ln, terus kurung ln, itu ln-nya yang itu yang itu semua. Oke, terus setelah itu kita ln, terus pilih yang pilih, terus kurang, pilih lagi yang KIKJ-nya, terus pilih kurang, terus untuk di output rasternya itu seperti biasa kita klik browse, lalu kita pilih band 23, kita klik save. Juga untuk yang lainnya itu kita pilih band 4, lalu save. Untuk yang bawah juga kita pilih yang band 4, kita klik save. Setelah itu kita klik OK. Itu kita bisa langsung saja add manual untuk band 23 sama 24 nya. Nah, setelah semuanya ke-add, kita kecilin dulu ini, terus kita cari composite band. Composite band ini output rasternya itu kita pilih yang input rasternya itu kita pilih ini. Di input rasternya itu kita pilih yang band 23 sampai ke 34 ini. Nah, untuk namanya itu output rasternya kita pilih JBLZ. Nah, untuk di environment-nya kita pilih yang processing extern itu GCMS kajian. Terus untuk di raster analisis itu di masnya juga kita pilih yang wilayah kajian, lalu kita klik OK, terus kita klik OK. Nah, jika udah, kita bisa langsung saja uncheck list yang sebelumnya. Terus untuk di bandnya itu kita ganti jadi natural color, itu band 321. Terus kita cari lagi untuk ini kita cari nah, untuk di input rasternya itu kita klik yang CBLZ. Untuk ininya kita pilih yang wilayah kajian. Terus untuk output rasternya itu kita pilih, kita klik Z, terus kita klik save, lalu kita klik OK.
Nah, setelah muncul, kita bisa langsung saja klik yang CBRZ, lalu kita klik lagi data, lalu kita pilih yang habitat benthic. Kita klik. Nah, setelah itu kita klik kanan di habitat benthic ini untuk memunculkan labelnya. Nah, di sini udah ada label dari si masing-masing poin ini. Itu ada substrat, ada lamun, dan juga ada terumbu karang. Kegelapan itu di 3. Terus kita ke habitat benthic, lalu kita open attribute table. Nah, ini sebelumnya itu kita harus buat add field dulu di kelas, di add field, lalu kita klik kelas. Terus kemudian kita tambahin substrat sama terumbu karang dan juga lamun. Dan setelah itu kita cari create signature ini, lalu di create signature ini input raster band itu kita pilih pahawang LZ. Terus untuk input raster feature sampel datanya itu habitat benthic, dan untuk sampel di kelas. Terus di bagian output signature file itu kita save-nya di pahawang GDB tadi, pahawang GDB. Di sini kita klik pahawang, kita save, lalu kita klik OK. Terus kita ke classification, kita klik maximum likelihood. Terus yang ininya kita pilih yang pahawang LZ. Di input signature files itu kita pilih yang pahawang GSG tadi. Terus untuk di output classified rasternya kita bisa klik, kita klik save. Lalu kita klik OK. Nah, setelah selesai kita checklist yang pahawang LZ ini, kita ubah warnanya. Untuk substrat itu kita pilih warnanya yang beige. Terus untuk terumbu karang itu warnanya merah. Nah, kalau untuk yang lamun itu kita pilih warna hijau. Nah, jadi seperti inilah peta habitat benthic yang udah jadi. Nah, setelah itu kita bisa langsung saja untuk melakukan layout. Nah, jadi inilah hasil dari layout peta habitat benthic di Pulau Pahawang yang udah saya buat.